Ya, sekalian kita tunggu teman-teman kita yang lain ya untuk join. Ya, saya harap sih semuanya join ya, tapi ini baru 5. Oke, silakan Kak Alif. Nah, ini udah mulai ada lagi. Jadi yang mau presentasi siapa ini? Kak Alif ya? Share screen saja. Oh, Kak Alians. Oke, silakan Kak Alians. Oh ya, yang kemarin Kak Alians bisa buka chat GPT yang saya share atau gimana? Atau masih ada masalah? Sebentar Kak, belum buka Oh, belum like coba lagi lagi, ya? belum ya, belum. Oke. Oke, silakan Kak Alians. Apakah sudah terlihat Kak? Ya, oke. Wah, ini udah mantep banget nih kayaknya. Looker Studio buat apa dimasukin ke sini? Ini cuma buat navbar aja Kak. Jadi kalau Oh, mau tambahan. navbar ya Diklik, diklik nggak bisa ya? bisa lah diklik looker sedianya. Buka apa? Kak lookernya sesuai nama Oh, navnya. buka looker ya. Oke, Ya, oke, bagus. Ya, terima kasih teman-teman. Bagus. Buka lookernya. Ini looker udah dibuat di DA ya? Waktu di DA ya? ya waktu tidak Oke. Nah, kalau gitu yang baru di sini yang dibuat apa? Spreadsheet, datasheet, sama home aja? yang home Home? sama Lo dataset. data Home-nya ini spreadsheet yang di spreadsheet DA juga? ya datanya yang diambil JSON itu Oh, oke. di spreadsheet. Oke. Di DA ya? Ya, tidak. Oke, ya ini bagus ini. Oke, jadi home, coba sih lihat monthly sales, ya. Ini grafiknya ya. Lalu Ya, total revenue monthly, lalu bawa lagi total sales by building class kategori, oke, bawahnya lagi average sales by neighborhood, oke. Nah, coba bawahnya lagi ada apa lagi? Neighborhood sales. Jadi ada 5 ya grafiknya ya. ada 6 Kak. 6 ya. Nah, sekarang coba terangkan ke saya satu-satu grafik yang mulai dari paling atas seperti gimana. Ini kan perlu presentasi juga nih. Terangin ke penilainya gitu. Jadi satu-satu gimana gitu. Grafik ini ceritanya apa, grafik ini ceritanya apa, lalu hubungannya apa gitu. Nah, coba gimana. Mulai dari grafik pertama. Jadi apa ini monthly sales ini, apa artinya? Untuk yang monthly sales ini sesuai dengan namanya penjualan data penjualan per bulan, data penjualan tiap bulannya itu Hmm, yang didapatkan di sini. ya. Jualan tertinggi itu berada pada bulan 6 tahun 2017 dengan total penjualan itu 683 penjualan. Oke. Nih, pendapatan dari penjualan tadi itu per bulannya tertinggi ternyata pada bulan 5 tahun 2017. Mungkin di sini Tahun. har- Hmm. dari harga propertinya yang menjadikan harga naik, menjadikan ya, pendapatan naik pada bulan 5 bukan pada bulan 6 yang grafik pertama tadi. Oh, jadi pada bulan 5 kesimpulannya, bukan pada bulan 6. Kalau bulan 6-nya ini penjualannya paling tinggi, tapi pendapatan paling tinggi itu berada pada bulan 5-nya. Oh, ya, jadi penjualan tertinggi, tapi bukan pendapatan tertinggi. Pendapatan tertinggi pada bulan 5. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin pada datanya itu
harga dari properti pada Hmm, penjualan bulan kelima itu ada yang tinggi, jadi bisa mengakibatkan demikian. oke, ya. Jadi ini ya cukup bagus juga gitu. Kalau lebih bagus lagi mungkin bisa dijelaskan gitu penyebabnya ya, Ya, keganjilan ini. Oke, lalu grafik ketiga. ini penjualan berdasarkan Hmm. kategori building class-nya ini. Tertinggi penjualannya itu pada building class Hmm. 12 kondos ini Pak, Hmm. dengan total penjualan 3.400 T. Oke. Hmm. Ya, Ya. Jadi ya total sales oleh building class ya. ya. Oke. Ya ini tapi kan nggak ada hubungan dengan cerita grafik atasnya kalian. Apa hubungannya dengan cerita yang atasnya? Putus ceritanya, ya kan? Ceritanya putus dengan dua grafik yang atasnya. Gimana kalian? Ya nggak? Mikir, Halo? ya kan? Nah, jadi harus buat nyambung. Ceritanya harus buat nyambung gitu. Jadi setiap grafik itu ceritanya nyambung sebenarnya. Sambung menyambung seperti itu. Jadi dia nggak terputus gitu kalian. Jadi jangan buat misalkan seperti ini gitu tersendiri, tapi buat grafik misalkan ini grafik gitu ya, grafik yang menjelaskan misalnya nih ya, elevator apartemen. Nah, kalian misalkan terangin, nah ini kita bisa lihat grafiknya gitu pada bulan 5 misalkan penjualan tertinggi yaitu 13 buah kondo itu elevator apartemen misalkan gitu ya. Pada bulan 5. Nah, elevator apartemen ini harganya paling mahal gitu. Jadi untungnya paling besar gitu, profit paling besar gitu. Ya misalkan seperti itu ya ceritanya. Jadi meskipun bulan 6 total penjualan lebih tinggi gitu, tapi untuk profitnya nggak terlalu besar karena apa yang menghasilkan profit ini, apa yang menghasilkan profit tertinggi ini tidak tidak terjual paling banyak gitu. Terjual memang paling banyak, tapi bukan yang the most profit gitu, yang bukan yang paling bawa profit. Nah, itu bisa di grafik ketiga misalkan. Jadi kan ada ceritanya nyambung. Nah, kalau seperti ini kan ceritanya putus gitu. Ini cerita grafik sendiri jadinya. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Yang keempat ada cerita nyambungnya nggak? Oh ini sepertinya Pak kebalik peletakannya Pak. Hmm. Karena ini yang ke berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah, kelima ini penjualan berdasarkan neighborhood. Penjualan Ya, oke. Ya. neighborhoodnya ini tertinggi itu Upper East Side dengan total 827. Lalu ini apa? Nyambung di atasnya di rata-rata penjualan dari penjualan yang tadi. Ini ternyata Hmm. rata-rata penjualannya itu didapatkan tertinggi itu didapatkan dari ekspor yang Midtown CBD. Nah, Oh, ini ada nyambung ya berarti ya ceritanya. ya hanya Oke, bagus. kebalik. Ya. Ini ceritanya nyambung juga nggak sama yang grafik pertama kedua? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung ya? Itu hanya dua, dua, dua berurutan ya? Nyambungnya cuma penjualan, nyambung ada penjualan. Tapi Oh ya, oke, untuk hanya nyambung. spesifik spesifik di bulan-bulannya itu yang Nggak enggak, nyambung. ya cuma Hmm. nyambung ke penjualan.
Oke. Ya, oke, ya udah cukup bagus sih, kalian, saya terima kasih. Cuman, nanti diperbaiki lagi grafiknya agar ceritanya semua grafik nyambung, seperti itu. Jadi nggak usah grafiknya sampai 6, terserah gitu. Kalau misalkan 4 aja udah cukup gitu, misalkan ya udah 4 aja. Tapi yang penting keempat itu kalian bisa bikin cerita gitu, bisa bikin cerita. Ya ceritanya minimal 5 menit lah gitu. Jadi semuanya nyambung ya, dan cerita story gitu ya, sebuah story, sebuah cerita gitu ya. Dari keempat buah grafik itu, dan itu nyambung ceritanya seperti itu. Nah, kalau bisa 6 ya lebih bagus lagi, nggak masalah gitu, tapi harus nyambung semuanya. Kalau ini kan terputus gitu. Jadi ada cerita yang nyambung, putus, ada yang berdiri sendiri, lalu ada yang nyambung lagi seperti itu. Nah, itu ya kurang lah gitu. Karena untuk presentasi itu nanti sebaiknya bisa nyambung semuanya. Oke, ya jadi itu satu, bisa diimprove. Lalu coba saya lihat tabelnya ya. Ini bisa dipilih nggak itunya? Tunggu, coba lihat tadi grafiknya. Oh, nggak bisa dipilih ya? Ya Misalkan saya cuma mau bulan satu, apa gitu. ya Cuma satu ya? cuma satu, langsung Cuman seluruhan dari datanya. keseluruhan ya? Ya, Oh, oke. Oh, ya udah. Oke, nggak masalah. Ya, yang penting ceritanya gitu. Lalu drop down-nya kalau gitu taruhnya di mana? sebetulnya di data tabel, Di bagian. tabel. Oh, ini tabel ya, drop down. Oke, kalau untuk itunya, untuk apa, filternya ada di mana? Kalau ini untuk itu ya, sort ya, Ya ini sortnya. sortnya oke. Ascending, descending ya, itu bisa di tiap-tiap, ya bagus ini. Oke, ide yang bagus. Ini di tiap-tiap ini ya, tiap-tiap apa, di tiap-tiap kolom. 3 kolom tuh, Oke, tahun, oke. harga sama tanggal. Oh, enggak tiap kolom ya. Oke ya, terima kasih kalian ya. Tapi bagus sih, bentuknya bagus, ini ide yang bagus. Oke, lalu ya yang atas apalagi? Ini filternya masih belum bisa, masih proses. Filter, oh filternya belum jalan ya? Ya belum jalan. Nah, nanti filternya. Oke, jadi filter. Lalu udah itu drop down, kalau itu di mana drop down? Drop downnya di filter jadi itu. Ya di filter dropdownnya. Oh itu. Oke. Lalu udah itu yang lainnya apa, modal ada di mana modal? Kalau filternya model kayak gitu, user nggak bisa masukin kata-kata, modalnya di mana nanti tampilannya? Rencananya Lagi. modalnya ya juga di filternya itu, Pak. Tapi masih belum Gimana caranya? dibuat. Oh, jadi nanti Pencarian filter mungkin, nanti cuma ada satu. mungkin pencarian Hah? buat pencarian, seumpama pencarian neighborhoodnya ini alfabet city apa Chelsea gitu. Oh, ya, ya, saya ngerti. Jadi nanti sebelah sebelah neighborhood, nanti jadinya drop down-nya cuma satu nih, nggak banyak ini. Jadi diklik bisa pilih neighborhood, address, sell price rank atau apa gitu ya semuanya. Terus sebelah kirinya misalkan ada sebuah sebuah input type text yang mana user bisa ketik gitu ya. Ya di atas itunya, Pak. Oke ya, ya terima kasih kalian, ide yang bagus. Oke, di situ jadi bisa ada keluar keluar yang namanya modal ya. Oke, bagus. Coba kita lihat lagi ke bawah. Kalau ini udah jalan ya, Ya next-nya. paginationnya saja. Oke, pagination udah jalan. Oke, bagus. Oke ya, ini juga udah warnanya udah ganjil genap. Oke, coba saya lihat kodenya kalau gitu. Ini tanpa tanpa server, kalau langsung jalanin bisa nggak? Nggak bisa ya? Maksudnya, Pak,
harus dengan adanya server ya. Ini kan pasti Iya, ada server kan. iya, Kalau langsung klik kanan lalu jalanin index.html-nya nggak jalan ya. belum. Kalau lewat folder biasa, Nggak jalan ya. ya belum. Oke. Ya nanti nanti saya coba ya. Soalnya tim lain udah coba katanya nggak bisa sih. Oke, coba kita lihat di sini fetch data. Oke. Oh iya, untuk itunya, untuk kelasnya, nama kelasnya udah sesuai dengan convention belum? Nah, ini belum ya? Belum, belum, Pak. Belum ya? Belum ya? Oke, ini belum sesuai convention. Nah, eh, ya ini belum sesuai dengan convention. Nah, ini juga perlu diperbaiki ya. Udah saya ajarin kan bagaimana cara diskusi dengan ChatGPT untuk tahu conventionnya atau belum? Mungkin bisa dicoba. Ya, boleh bisa dicoba ke Allianz, bisa buka ChatGPT. Saya kasih tunjuk mungkin. Tapi baru 9 orang yang hadir ya. 3 orang lagi belum 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 join nih. Oh ya, minggu depan ya, untuk minggu depan kan teman-teman udah harus ya implement ke Vercel ya, ke Vercel. Itu nggak bisa langsung ya, karena Vercel minta bayar kalau pakai GitHub yang sekarang. Jadi nanti salah satu dari teman-teman ya, itu di-copy dulu ya, di-copy dulu GitHub-nya ini ke salah satu account pribadi, ke salah satu account pribadi teman-teman ya. Jadi harus account pribadi, nggak bisa account-nya Revoyu yang sekarang, karena account-nya Revoyu kan account dianggap account company, account perusahaan, dan itu Vercel minta bayar gitu. Jadi agar bisa menjadi gratis, teman-teman copy dulu, caranya di fork aja ya, di fork itu ke salah satu GitHub-nya teman-teman. Nah baru nanti dari Vercel di interconnect ke sono. Ya jadi nanti baru bisa ditampilkan. Nah seperti itu teman-teman. Itu nanti langkah-langkahnya apa dijelaskan pada saat lecture, Pak? Untuk apa? Vercel. Ya, Vercel saya rasa ya minggu depan kalau ada hambatan ya akan saya jelaskan. Tapi bisa dilihat langsung ke vercel.com ya. Ya kalian bisa langsung ke vercel.com ya gampang. Bisa langsung buat gitu. Itu nggak perlu dijelaskan, tinggal langsung lihat, buat gitu. Makanya itu gampang sekali. Nah Vercel ini, nah ya langsung di sini. Nah kalian langsung daftar nanti minggu depan ya, langsung daftar di sini, langsung sign up ya, sign up nanti langsung dapat account ya. Nah nanti interconnect dengan GitHub-nya, di copy dulu, disiapin dulu GitHub-nya, disiapin dulu. Nah baru nanti ke Allianz baru daftar gitu. GitHub-nya harus ada dulu, GitHub pribadi, jadi harus ada di GitHub pribadi dulu gitu kodenya. Oke, jadi nanti bisa explore sendiri kalian ini untuk ya. Vercel. Minggu depan kalau ada hambatan baru nanti baru akan kita diskusikan bareng-bareng. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada ya, karena ini harusnya cukup 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 sederhana lah gitu, Iya. langsung lah direct. Oke, gimana untuk yang ChatGPT-nya? Hmm. Nah ini ChatGPT ya, coba kalian coba uh, please explain about CSS convention. Please. Explain, ya explain about CSS convention. Ya, CSS convention.
convention ya. And give me example. Ya, klik. Nah, kalian bisa lihat di sini ya bagaimana CSS convention ini digunakan. Nah, ini bisa lihat contohnya dia kasih apa? BEM doang ya. BEM. Yang paling terkenal sih BEM memang. Tapi ada yang lain. Misalkan, nah, contoh dari CSS convention ya kan BEM. Ya, nah misalkan kalian mau pakai yang lain selain BEM, itu bisa ya. How about the another CSS convention? How about the another CSS? Ya, enter. Nah, ini dia terangkan semuanya. Ada SMAX, ya. Lalu ya ada OOCSS, selain BM ya, ada Atomic CSS, seperti itu. Nah, jadi terserah kalian mau pakai yang mana ya. Nah, untuk misalkan ini kalian mau pakai BM ya. Kalian mau pakai BM, lalu biar cepat ya, biar jangan bingung gitu ya, biar cepat dan kalian juga bisa dapat pengertian lebih dalam. Coba copy paste kodenya tadi dari index.html. Misalkan gitu ya, ini misalkan kalian pilihnya BM gitu. Ya, copy paste. Okay, please please use BM. Please use BM. Ya, BEM ya, CSS convention. CSS convention for all class name. Class name. Ya, enter. Ya, klik regenerate. Nah, bisa lihat ya. Dia gantiin tuh semuanya. Yang compliance dengan menurut dia yang compliance dengan gitu. Nah, tapi kalian juga bisa tanyakan lagi dengan lebih jelas. Gitu ya. Bisa dipelajari gitu maksudnya, bisa tanyakan lebih jelas. Gitu. Jadi misalkan kalian kan bingung, kok dia pakainya seperti ini ya gitu. Saya bisa lihat kan kelas-kelasnya. Nama kelas-kelasnya. Nah, ini beda nggak dengan yang kalian punya? Yang diberikan sama dia? Nama kelas-kelasnya. Beda nggak? Coba saya lihat. Beda ya. Nah, coba kalau yang di ChatGPT, card sub-nya gimana? Nah, itu beda kan? Bisa lihat kan? Konten card sub apa ya enggak. Nah, kalau misalkan kalian bingung ya, nggak ngerti gitu, mau penjelasan lebih lanjut dari dia ya, penjelasan lebih lanjut dari ChatGPT gitu ya, ChatGPT ini, kenapa kok dia pakainya seperti ini sih ya? Misalkan kalian bingung gitu, kenapa dia pakai konten underscore underscore 2 kali card sub untuk div yang total properti ini misalkan ya.
Nah, menurut kalian misalkan harusnya nggak ada dash-nya gitu. Harusnya underscore aja. Kenapa dia perlu ada dash? Nah, kalian bisa copy paste di sini khusus bagian ini aja. Coba yang ingin ditanyakan misalkan yang bagian div itu ya, copy paste. Satu line apa sampai div akhir? Satu blok misalkan boleh ini ya, satu blok ya, ya di copy paste. Lalu tanyakan ke dia. Tanyakan ke ChatGPT, why you using this naming convention like content underscore card dash sub dot dash item, content underscore card ya dash sub ya dash item. Nah, mengapa kau menggunakan naming convention seperti ini, ya kan? Nah, coba enter. Nah, dijelasin sama dia kenapa. Baca di atas. Kenapa kata dia ya kan? Nah, karena ada blok konten dash ya, ini artinya komponen utama atau blok ya. Dia mewakili ya bagian high level ya, section high level dari UI. Ya, jadi konten. Lalu elemen, kenapa dia pilih namanya underscore card sub item? Ya, ini adalah subkomponen atau elemen dari konten blok gitu. Jadi double underscore menandakan bahwa card sub item bagian dari konten. Nah, dijelasin kan sama dia semuanya. Jadi ada penjelasannya. Ya, mengapa menggunakan naming BEM naming convention seperti ini? Nah, ini dijelasin juga. Nah, dia bandingin kalau misalkan tanpa BEM seperti gimana kira-kira. Nah, jadinya seperti ini. Oke, jadi udah ada bayangan ya kalian bagaimana menggunakan naming convention. Ya. Nah, ini terserah kalian mau pilih yang mana. Ini saya kasih contoh cuma BEM kan. Ya. Kalau kalian mau pilih yang Semax juga nggak masalah gitu. Nanti diskusikan aja dengan ChatGPT. Ya. Seperti itu. Oke. Gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya juga? Mungkin ada pertanyaan. Kalian gimana? Masih ada pertanyaan? Menurut saya cukup, Bapak. Lanjutan. Oke, terima kasih. Coba kita lihat lagi kodenya. Jadi udah bisa ya di sini ya, bisa diselesaikan ya sama kalian saya untuk CSS convention ya. Nah, seperti itu. Kalau kalau charges kan udah saya tunjukkan kemarin pakai ChatGPT-nya udah ya. Jadi ini charges-nya generate-nya pakai ChatGPT juga ya. Oke, ya ini bagus. Coba di script.just ya berarti ya. Script.just. Coba saya lihat ke bawah. Nah ini belum ada, di sininya belum ada nama-nama itunya ya. Nama-nama komen-komennya. Coba functionnya apa? Function. Nah, functionnya belum ada komentarnya nih di setiap function. Ini juga teman-teman bisa diskusikan dengan ChatGPT ya. Komen terbaiknya apa kira-kira ya untuk menggambarkan bagaimana cara kerja function tersebut. Ya, itu bisa. Nah, ini harus ada komen di setiap nama function ini. Ya, di atasnya harus ada komen. Ya. Jadi biar jelas. Seperti itu.
Oke ya, bagus, cuman kurang komennya aja. Cuman kurang komen. Lalu kalau untuk tadi tampilan, saya lihat itu 2 buah file yang berbeda atau 1 buah file ya? Coba diklik, pindah dari data ke yang satunya lagi. Nah, ini kan dataset.html. Lalu kalau home, nah index.html. Nah, ini juga ya, ini mungkin bisa ada masukan dari saya ya, untuk bisa optimize ya. Itu pakai satu aja, index.html ya. Lalu itunya ya, untuk ya perpindahannya ini ya, untuk perpindahannya ini pakai CSS ya, pakai CSS yaitu uh, menggunakan display flag dan display non ya, seperti itu ya, menggunakan display flag dan display non. Nah, jadi dia bisa lebih optimize ya, jadi nggak banyak file seperti itu, dan itu memang lebih profesional ya. Jadi tinggal diklik, nah dia tertutup gitu, bloknya tertutup, satu blok yang bawah ini tertutup dan digantikan oleh blok lainnya, seperti itu ya kalian. Nah, kalau udah ngerti gimana caranya, nah ini saya kasih petunjuk, coba kita lihat di ChatGPT, kita tanyakan lagi, ya. Misalkan ya, please generate index.html, ya, and index.css, and index.css, which demonstrate, yang mana mendemonstrasikan, berarti ya, which demonstrate, which ya, demonstrate, yang mana mendemonstrasikan ya, display colon non, display colon non, colon titik dua, bukan titik dua, sorry ya, colon non and dan ya, display colon flag, display colon flag, so ya, so ya, sehingga artinya when I click first menu, menu pertama, first menu, when I click first menu on the left block, ya, pada blok kiri, then right block will show up, and then when I click under the menu on the left block, then right block will be show up for another menu. Berapa? Yeah. And when I click another menu on left block, yeah, on left block, then right block will show up for another menu. Right block will show up for another menu. But ya, tapi display non, display colon non, ya, display colon non for first menu. Bukan for first menu. Ya, enter. Nah, nanti kalian buat sebuah program baru ya. Program yang tadi di close aja dulu ya. Nah, buat program baru, copy paste ini, index.html, my index.css ya. Jalankan, kita lihat gimana hasilnya, tampilannya.
Oke, gimana? Bentar Pak, nge-lag. Nge-lag ya? Oke. Ya. Oke, udah jadi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Perhatikan yang atasnya dulu. Namanya index.html. Ya, nama filenya index.html ya. Nah, klik menu kedua, berubah nggak bagian kanannya? Berubah kan? Nama file atasnya berubah nggak? Jadi nama lain, nama file lain.
Enggak, tetap. Tetap index.html kan? Meskipun blok kanannya berubah terus kan? Jadi menu 1 blok kanan berubah, menu 2 blok kanan berubah, menu 3 blok kanan berubah ya kan? Tapi atasnya tetap index.html kan? Nah, itu maksud saya. Jadi optimize kalau bisa teman-teman seperti ini. Jadi nama filenya tetap satu, index.html. Kalau diklik ya home, diklik tadi ada apa? Dataset ya. Itu yang berubah tuh hanya bloknya doang. Seperti sini bagian blok kanannya doang yang berubah. Jadi bisa nggak kalian sebayangin nih, menu 1 ini sebenarnya home gitu. Menu 2 di sebelahnya namanya dashboard gitu. Nah, itu tinggal diklik, nanti bawahnya berubah. Seperti di bagian blok kanannya ini gitu, berubahnya. Tapi nama filenya nggak berubah, tetap sama. Seperti itu. Gimana? Ada bayangan kalian? Berarti nanti uh, dataset.html itu dimasukkan bareng sama index.html. Betul, betul, dimasukkan bareng. Lalu bagaimana cara buat dia hide? Nah, itu bisa pelajari dari konsepnya ini. Ya, bisa pelajari dari konsepnya dia. Nah, kalau ada bagaimana kalian bisa menerapkan konsepnya dia ke kodenya kalian? Ya, kalian harus benar-benar mengerti apa yang dibuat oleh ChatGPT ini. Jadi kalau ada bagian yang belum mengerti, ya kalian tanyakan aja ke ChatGPT semuanya. Nah, misal nih, saya kasih contoh nih, misal ya. Ini kan kita harus mengerti dulu gimana cara dia kerja, baru kita bisa implementasikan di kode kita. Betul nggak kalian? Ya, Nah, untuk bisa mendapatkan pengertian itu bisa belajar dari ChatGPT. Coba nih saya ajarin cara belajarnya. Bagian mana yang belum mengerti misalkan teman-teman. Coba teman-teman dari kodenya ini yang dikasih sama ChatGPT, bagian mana yang belum mengerti cara kerjanya. Ini benar-benar harus dimengerti dulu cara kerja dia gimana, baru bisa diambil konsepnya. Nah, di sini coba ya, bisa lihat nih. Ya, kata dia kan contents ya, dot for each content style display dengan none secara default ya. Masing-masing ini dikasih default dulu sama dia sebenarnya, none jadinya. Nah, lalu yang satunya lagi document dot get element by ID, menu ID dot style dot display dengan flag. Ya, baru nanti yang dikliknya itu menu ID-nya dikasih flag. Jadi semuanya di reset dulu. Cara kerjanya di sini adalah ya, sekali saya lihat saya tahu sih cara kerja kodenya, yaitu bahwa dia masukin nih menu ID ya. Jadi setiap menu yang diklik itu ada menu ID-nya. Nah, lalu di sini for each di looping. Di looping ya, di sini sebenarnya CSS nih, content.style.display CSS. Tapi CSS ini di embed di sini, nggak dipisahkan dalam sebuah file sendiri. Ya, index.css. Jadi teman-teman hati-hati di sini ya. Ada file script ya yang kita pisahkan, ya tapi ada yang harus disatukan seperti di sini ya, di dalam sebuah tag script ya ada. Dan begitupun file CSS ada yang bisa kita pisahkan ya, kalau bisa ya, kalau bisa sih, kalau bisa kita pisahkan saya anjurkan dipisahkan karena lebih rapi ya kan. Tapi kalau terpaksa seperti ini kan nggak mungkin kita bisa pisahkan gitu ya nggak, karena memang cara kerjanya ya harus seperti ini gitu, menyambung jadi satu. Kalau untuk mau bikin seperti ini ya mau nggak mau jadi satu seperti ini. Itu teman-teman ya. Untuk bagian script ini, untuk bagian CSS ini yaitu content.style.display, ini mau nggak mau tidak dipisahkan tapi jadi satu ya. Jadi sebenarnya ini yang diubah adalah CSS ya, CSS daripada contents ya, contents.style.display. Dan kata lain di konten itu dikasih display colon none sama display colon flag. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini pertama kali diklik menu ID, yang manapun juga tadi teman-teman klik ya. Kalian klik yang tadi menunya, salah satu menu diklik, dia akan looping dulu, dia reset nih. Setiap kali apapun yang diklik ini dia akan reset nih jadi non ya displaynya. Setelah itu baru dia cari menu ID-nya ya yang cocok, baru displaynya dikasih flag. Ya, jadi yang lainnya udah ngumpet di belakangnya. Jadi sebenarnya itu dia ngumpet di belakangnya, bukan ganti halaman, bukan ganti .html selanjutnya, bukan ya, tapi diumpetin di bawahnya.
Nah, ini kalau di istilah profesional, ini istilahnya SPA jadinya ya. Single page ya, single page. Ya, jadi satu page. Jadi sebenarnya cuma sebuah halaman, cuma sebuah index.html gitu. Nah, ini biasa dipakai oleh React.js. Ini ada kelebihannya sih sebenarnya dibandingkan pakai yang tadi dua. Ya, pertama ya dia lebih compact ya. Jadi bisa kita akses kemana-mana gitu saat saling berhubungan. Udah itu kalau di pentest ya, coba di hack ya, itu lebih sulit dibandingkan yang banyak root-nya ya, itu lebih gampang di hack. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi yang paling penting adalah cara ya mengerti dulu teman-teman apa yang dia kerjakan ya, apa yang dia lakukan sehingga bisa menjadi seperti ini. Lalu ambil kesimpulan dan terapkan ke teman-teman punya kode. Seperti itu. Ya. Oke, ada ada pertanyaan sampai sini? Masih ada yang belum jelas misalkan ini belum jelas nih, teman-teman belum jelas. Copy paste aja function ini. Function of content coba misalkan copy paste ya, kalian copy paste ya sampai sini ya, copy paste. Please explain how this code works. How this code works. And what it means dot content. Misalkan nggak tahu nih, query selector all ya, dot content. And what it means dot content. And atau dan. Ya, and what it means dot content. Dan apa artinya dot content. Gitu, apa maksudnya. What it means dot content. Nah, jadi tanyakan ke dia aja, kayak ke temen gitu ya. Ke temen expert gitu. Ya, udah, enter. Nanti dia jelasin. Nah, gini caranya belajar dari ChatGPT ya. Nah, coba kalian bisa lihat di atas penjelasan dia. Mengerti nggak? Kalau ada yang masih belum mengerti, tanyakan lagi ke dia bagian mana ya. Di copy paste aja dan tanyakan. Jadi bisa dilihat seperti yang dia jawab ya. Ini kita punya banyak ya multiple div element dengan kelas konten namanya. Nah, ini dia. Tadi kan pertanyaannya dan apa itu dot content. Nah, karena kita punya div element katanya ya, dengan kelas konten masing-masing mewakili konten dari menu yang berbeda. Jadi menu kita tadi yang kalian klik-klik itu menu 1, menu 2, menu 3 konten itu nama kelasnya konten semua gitu. Jadi kenapa dot content ya? Nah, seperti ini. Nah, dijelaskan tuh sampai ke bawah ya panjang lebar ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Jadi dia hiding semua seperti yang tadi saya udah jelaskan kode itu. Lalu ini showing, menunjukkan ya. Menunjukkan konten div yang dipilih. Nah, seperti ini. Ya, jadi jelas banget kan ya apa yang dijelaskan sama dia. Gimana kalian dan teman-teman yang lain ada bayangan kira-kira sampai di sini? Ada bayangan kira-kira sampai di sini? Bisa bisa nggak diimplementasikan di kodenya teman-teman? Nanti Konsepnya nanti ngerti ya? saya coba-coba dulu. Oke ya, terima kasih kalian. Oke, kalau gitu sampai sini ada pertanyaan lagi semuanya teman-teman? Kalian ada pertanyaan lagi? Dari saya sebetulnya sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Oke, terima kasih kalian. Gimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Ditanyakan aja ya. Halo, teman-teman gimana? Ini yang absen siapa ya? Karena yang hadir cuma 9 ya. Ada 3 orang.
Yang absen siapa, teman-teman? Grup ada yang izin, Pak. Oke, yang izin siapa? Farhan, Pak. Yang, ya, Yang izin di grup Farhan. Farhan. Oh, cuma satu ya? Sekarang apa? Cuma satu di grup, Pak. Cuma satu ya yang izin Farhan ya. Tapi sini ada yang, tapi jumlah total ada 12 kan ya? Ya. Tapi saya hitung 4, 5, 5 yang masuk cuma 5 orang, 6, 7, 8, 9, berarti 10. Dua orang lagi siapa ya? Yang nggak ada izinnya, nggak masuk ke Alliance. Ingat nggak dua lagi temennya? Edward itu. Edward ya. Edward, Edward. terus oke, satu lagi. Tadi Dau Edward. hadir apa enggak? Oh, Dau Kak apa? Daula ya. Daula Fakri ya. apa Dau? Farhan, Daula, oke. Farhan Fakri Daula, apa oke. Dau, Pak? Saya kurang paham, Pak. Yang nggak Ya jelas. benar, ini kata Kak Amalia, Farhan, dan Kak Daula. Oke, terima kasih ya Kak Amalia. Lalu yang lain lagi gimana, teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, bisa kasih satu semuanya di chat. Di minggu depan saya udah lihat di Vercel ya. Oke, bisa kasih satu. Oke, sip. Semuanya. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Makasih, Pak. Punya jelasannya. Oke.